Oke, kali ini saya akan membahas mengenai materi perubahan iklim. Jadi ini materi selama saya mengajar PPL ketika menempuh pendidikan profesi guru. Nah, perubahan iklim ini materinya ada di kelas 7 SMP. Jadi sebelum masuk ke materi, sebelum pembelajaran saya melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi pretest ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi yang akan saya ajarkan. Nah, teman-teman bisa scan barcode yang sudah saya tampilkan. Nah, untuk tampilan slide-nya, di situ saya beri waktu. Jadi saya memberi waktu 5 menit dalam pengerjaan pretest. Nah, ketika saya mengajar PPL, di sini saya menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi, anak-anak itu saya bagi tiap kelompok berdasarkan hasil dari pretest sebelumnya. Jadi, Problem Based Learning itu didasarkan pada permasalahan yang nyata. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di bagian pendahuluan, saya menampilkan video nyata yaitu tentang perubahan iklim perburuk penyebaran penyakit menular pada manusia. Nah, di sini saya mengambil video nyata dengan alasan karena problem-based learning itu didasarkan pada keadaan nyata. Kemudian peserta didik yang saya ajar yaitu kelas 7, di mana peserta didik kelas 7 itu masih suka atau memahami materi yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Sebuah tinjauan baru menyebutkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk penyebaran penyakit menular pada manusia. Kesimpulan itu didapat setelah peneliti dari University of Hawaii di Manoa dan University of Wisconsin-Madison di Amerika Serikat menganalisis literatur 375 patogen manusia. Mereka lantas menemukan bahwa 58% dari penyakit itu diperburuk oleh perubahan iklim. Apalagi jumlah penyakit tersebut diketahui perlu diwaspadai karena berpotensi sebagai wabah di masa depan. Dengan jumlah tersebut akan ada terlalu banyak infeksi dan cara penularan yang mengancam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia telah menyebabkan tingkat keparahan dan frekuensi bahaya iklim seperti gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir di banyak wilayah di seluruh dunia. Namun tak hanya itu saja, kondisi perubahan iklim tersebut juga seringkali membawa berbagai organisme bersama berbagai penyakit yang melekat menuju kontak yang lebih dekat dengan manusia dan sebagai imbasnya dapat membuat menulari manusia. Dikutip dari Science Alert, pada Selasa 16 Agustus 2022, dalam studi tentang penyebaran penyakit akibat perubahan iklim, peneliti menggunakan Google Scholar untuk menyisir ribuan artikel tentang perubahan iklim dan penyakit menular yang diketahui berdampak pada manusia. Penyakit-penyakit menular yang terkait dampak perubahan iklim ini misalnya saja Zika, malaria, demam berdarah, influenza, dan Ebola. Tim menemukan 3.213 contoh empiris dalam sejarah manusia di mana bahaya iklim terlibat dalam wabah penyakit menular. Semua kasus ini terkait dengan 286 patogen unik dan 277 patogen di antara diperparah oleh setidaknya satu dampak bahaya dari perubahan iklim. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi 1.006 cara di mana bahaya iklim dapat mengakibatkan wabah penyakit. Badai dan banjir misalnya dapat menyebabkan perpindahan yang membawa manusia ke dalam kontak erat dengan patogen seperti kolera. Kebakaran dan kekeringan juga dapat mendorong hewan liar yang mencari perlindungan menuju pemukiman dan membawa serta penyakit mereka. Pemanasan suhu dan curah hujan dapat memperluas jangkauan patogen, memperluas risiko penyakit yang ditularkan melalui serangga seperti penyakit Lyme, demam berdarah, atau malaria. Proses serupa juga terjadi di laut. Di laut yang memanas misalnya, ganggang dan penyakit berbahaya jauh lebih umum ditemukan. Ditambah lagi saat lapisan es mencair, patogen purba yang diawetkan di Arktik yang dingin dapat menemukan jalan mereka di inang baru. Beberapa patogen menurut peneliti akan lebih mudah menyebar karena perubahan iklim.
Di dunia yang memanas, siklus hidup penyakit menular dapat menjadi lebih cepat, memungkinkan reproduksi mereka menjadi singkat. Tak jelas bagaimana tubuh manusia akan mampu mengatasinya jika wabah penyakit menular menjadi semakin umum di masa depan saat sistem kekebalan tubuh kita jauh, penyakit yang mengintai semakin kuat dan kita tak punya waktu untuk melawan mereka semua. Jalan terbaik menurut peneliti adalah memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Studi hubungan perubahan iklim dapat meningkatkan penyebaran penyakit menular ini telah dipublikasikan di jurnal Nature Climate Change. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi apa itu perubahan iklim? Jadi perubahan iklim itu kondisi di mana bumi mengalami perubahan suhu dan iklim yang disebabkan oleh gas karbon dioksida dan kegiatan manusia lainnya. Nah, jadi perubahan iklim itu disebabkan oleh gas karbon dioksida seperti CO2, NO2, dan kegiatan manusia lainnya seperti pembakaran sampah, kemudian aktivitas seperti berkendara sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan iklim. Jadi yang pertama itu penggunaan transportasi yang semakin hari semakin meningkat. Ya, jadi sekarang itu banyak sekali manusia atau orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi. Nah, sehingga gas-gas yang dikeluarkan itu merupakan faktor penyebab perubahan iklim. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan manufaktur yang dilakukan, pastinya akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini kegiatan manufaktur itu seperti kegiatan atau aktivitas di lingkungan pabrik. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan energi yang membutuhkan proses pembakaran fosil juga termasuk faktor penyebab perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu penebangan hutan sebagai lahan industri atau pemukiman. Upaya dalam mengurangi perubahan iklim yaitu yang paling sederhana yang pertama yaitu mematikan lampu di siang hari. Jadi ketika siang hari lebih baiknya itu lampu dimatikan. Kemudian membatasi penggunaan listrik di malam hari. Nah, ketika tidur juga alangkah baiknya ketika lampunya itu dimatikan. Nah, kemudian dalam berkendara itu beralih ke transportasi umum. Bisa menggunakan bus, kemudian angkutan umum atau sepeda ontel. Nah, itu bisa mengurangi gas-gas yang dikeluarkan dari asap bermotor. Kemudian juga bisa mulai mengikuti gerakan peduli lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Yaitu membuang sampah merupakan salah satu cara upaya dalam mengurangi dan mengatasi perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka kita sudah berupaya untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim. Jadi, itulah sekilas mengenai materi-materi yang saya ajarkan ketika saya melaksanakan PPL di kelas 7. Nah, terakhir sebelum mengakhiri pembelajaran, biasanya saya melakukan kegiatan post-test. Nah, kegiatan post-test ini dilakukan setelah pembelajaran selesai. Jadi, anak-anak saya suruh untuk mengerjakan post-test setelah mengikuti pembelajaran selama 2 jam. Untuk teman-teman yang ingin tahu tentang post-testnya isinya apa saja, teman-teman bisa scan barcode yang ada di slide terakhir ini. Dan tentunya ketika pengerjaan post-test saya memberikan waktu 5 menit. Karena dengan memberikan waktu, anak-anak akan tepat waktu dan waktunya tidak molor. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan semoga nanti kedepannya saya juga bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas.